Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Alhamdulillah kita bisa belajar bahasa Arab kembali, dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni ad-darsu al-khamisu, pelajaran kelima. Pada pelajaran kelima ini kita sudah mulai banyak dialog ya, Contoh misalkan dialog di bawah ini ya, hiwarun baina Sa'id wa Yasir. Sa'idun, akitabu Muhammadin hadha ya Yasir? Yasir, la, hadha kitabu Hamidin. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin? Yasir, huwa 'ala al-maktabi hunaka. Sa'idun, aina daftaru Ammarun? Yasir, huwa 'ala maktabil mudarrisi. Sa'idun, qalamu man hada ya Ali? Ali, hadha qalamul mudarrisi. Sa'idun, aina hakibatul mudarrisi? Ali, hiya tahtal maktabi. Oke. Baik, kita akan mencoba dulu memahami percakapan ini ya. A, kita sudah tahu bahwa A ini adalah pertanyaan apakah. Jawabannya bisa na'am, bisa la. Jawabannya bisa na'am, bisa la. Jawabannya bisa na'am, bisa la. Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Di sini ada pola baru ya. Pola baru ini menyatakan kepemilikan. Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Apakah kitabnya Muhammad adalah ini? Wahai Yasir. A, karena pertanyaannya A, maka jawabannya bisa na'am, bisa la. Yasir menjawab, la. Ini adalah kitabnya Hamid. Ya, jadi di sini seolah-olah adanya ya, kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammad? Di mana kitabnya Muhammad? Huwa, dia, alal maktabi, di atas meja, hunaka, di sana. Nah, perhatikan. Kita sedikit sebelum, atau saya selesaikan dulu terjemahan dari dialognya. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas kursinya guru. Qalamu man hadza ya Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpennya guru. Aina hakibatul mudarrisi? Nah, ini hakibah. Di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Dia perempuan ya, di atas kursi. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita review tata bahasanya. Di pelajaran ketiga, kita mempelajari pola kalimat yang berbentuk subjek predikat atau mubtada khobar, dan bacaannya adalah u dan un ya. Al-qalamu maksurun contohnya ya. Al-qalamu maksurun. Nah, ini al-qalamu maksurun. Al-qalamu sebagai mubtada, maksurun sebagai khabar. Al-qalamu subjek, maksurun sebagai predikatnya. Jadi di sini bermakna pulpen tersebut maksurun, patah. Al-babu maftuhun. Pintu tersebut maftuhun, terbuka. Nah, ini dalam bahasa Arab disebutnya kalimat sempurna karena sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi.
Al-qalamu sebagai subjek, maksurun diterangkan oleh oleh predikat ini, oleh khobar ini dia patah. Jadi sudah ada subjek predikatnya. Berbeda misalkan kalau al-baitu saja, rumah tersebut. Ini bisa menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan rumah tersebut? Tapi kalau ini al-qalamu maksurun, ini sudah sempurna. Sudah mubtada, ini mubtadanya, ini khobarnya. Kalimat sempurna. Ini pola pertama yang kita pelajari. Pola kedua yang kita pelajari pada pelajaran keempat adalah pola jar dan majrur. Kita ada huruf jar dan kemudian ini huruf jarnya dan ini ada yang dijarkannya atau majrur. Ya, kita ingat kembali bahwa setiap perubahan huruf terakhir itu harus ada alasannya. Di sini alasannya karena fi ini ya. Jadi kalau kita lihat definisi i'rab dalam jurmiyah, itu kitab jurmiyah ya. Taghyiru awahiril kalimi ikhtilafil awamili alaiha labdun aw takdiron. Perubahan cara baca huruf terakhir karena adanya amil yang masuk kepadanya, baik secara tekstual ada ya, secara lafaz atau secara makna. Nah, di sini kita lihat ada fi ya, di sini ada fi-nya, jadi kelihatan, ya, takdir kelihatan. Fil baiti, kalau yang tadi kan mubtada tidak kelihatan jabatan kalimatnya, jabatan kata ya. Fil baiti asalnya al baitu karena ada fi menjadi fil baiti. Al maktabu karena ada ala huruf jar menjadi alal maktabi. Nah, ini bukan kalimat sempurna ini, karena masih menimbulkan pertanyaan. Fil baiti, di sebuah rumah. Kenapa dengan di sebuah rumah? Ada apa di dalam sebuah rumah? Alal maktabi, di atas meja. Ada apa di atas meja? Nah, ini masih belum menjadi kalimat sempurna. Dia mungkin bisa menjadi sebagai khobar atau predikat. Misalkan, huwa fil kurbati. Dia di dalam kamar. Nah, ya, ini sudah sempurna. Jadi fil kurbati bisa menjadi predikat. Seterusnya kita lanjutkan ke bentuk kalimat yang sekarang ini. Nah, kalau bentuk kalimat sekarang ini adalah hampir sama dengan huruf jar, yaitu dia dijarkan ya. Nah, ini ada penggabungan dua kata benda dan bermakna milik ya. Tapi dijarkan sama, tapi maknanya berbeda. Kalau yang tadi kata depan huruf jar bermakna tempat, kalau ini bermakna milik ya. Kitabu Muhammadin. Asalnya Al-Kitabu Muhammadun. Kalau digabungkan menjadi Kitabu Muhammadin, artinya kitabnya Muhammad. Di sini ada kata ganti milik kalau dalam bahasa Indonesia-nya ya. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Bentuk ini kalau secara teknis disebut mudhof dan mudhof ilaih. Ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya harus jar, ya. Harus dijarkan, harus dibaca i untuk sementara ini ya. Begitu seterusnya Kitabu Hamidin, Kitabu Muhammad. Nah, ini alal maktabi, ini pola jar dan majrur. Karena ada huruf jarnya maka dibaca kasroh. Jadi ini kasrohnya karena huruf jar, kalau ini kasrohnya karena ada idofah ya, mudhof dan mudhof ilaih, karena ini susunan idofah. Alal maktabi, kemudian ini di sini menarik ya, di sini ala ada huruf jar, ini jar karena huruf jar, ini jar karena adanya idofah, susunan idofah. Baik, jadi secara ringkas kita punya 3 susunan kata sekarang ya. Susunan kata yang pertama adalah susunan mubtada dan khobar, al-qalamu maksurun. Ini sudah kalimat sempurna. Susunan kedua adalah jar majrur ya. Fil baiti alal maktabi fil masjidi alas sariri. Tapi ini bukan sebuah kalimat sempurna. Selanjutnya bentuk kelima adalah idofah. Ada mudhof ilaih. Gabungan dua kata benda yang kemudian memiliki makna baru disebut idofah. Ya. Baik, kita lanjutkan tamarin. Nah, sini
Ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Aina kitabu Muhammadin. Nah, ini sudah mulai tidak ada harokatnya, tapi Anda sudah mulai bisa baca. Dan bacaannya sekarang bukan lagi kata-kata yang berdiri sendiri, tapi sekarang sudah menjadi susunan kata ya. Nah, di sini susunan katanya idhofah, maka yang kedua harus dikasrohkan. Aina kitabu Muhammadin. Nah, di sini jawabannya Aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunaka. Nah, huwa alal maktabi hunaka. Yang kedua, aina kitabu Ammarin. Ammarin ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas mejanya guru ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ini latihannya sambil kita coba memahami teks ya. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Nah, di sini juga sudah kita mulai ada pembedaan, ada muzakkar, ada muannas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Domir atau kata ganti ya untuk yang dia orang ketiga laki-laki adalah huwa, dia laki-laki. Kalau perempuan hiya perempuan. Nah, apa sih yang membedakan antara perempuan laki-laki? Kalau di kata benda, ini ada hakibah yang termasuk perempuan karena dia ada tak marbutohnya di sini. Hakibah. Tapi kalau yang nggak ada berarti laki-laki ya. Al-Maktab misalkan begitu. Atau nama perempuan Zainab misalkan, dan seterusnya. Jadi di sini kita sudah mulai masuk ke pembedaan muzakkar dan muannas. Ada huwa, ada hiya. Nah inilah bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab ini melatih ketelitian kita, mulai sikap kritis kita, mulai harus hati-hati, harus sabar, harus telaten, dan seterusnya. Jadi orang yang belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, nahwu shorofnya, insya Allah dia akan menjadi seorang yang teliti, yang sabar, yang kritis. Terus kita lanjutkan. Ini 3 pertanyaan sudah ya. Nah, adib al-kalimat al-ula ila saniyah. Jodohkan ya kata-kata yang pertama kepada yang kedua. Nah, ini di sini Anda latihan membentuk kalimat idhofah, adif idhofah. Gabungkan. Nah, menggabungkan 2 kata benda menjadi makna baru. Contoh misalkan di sini, kitabun Muhammadun. Kitabun sebuah kitab. Muhammadun ya Muhammad. Ya, kitabun Muhammadun, perhatikan. Begitu digabung menjadi kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Tapi ini belum kalimat sempurna. Masih timbul pertanyaan, kenapa dengan kitabnya Muhammad? Ya. Maktabu al-mudarrisu. Ya, maktabun sebuah meja, al-mudarrisu guru tersebut, seorang guru, guru tersebut. Jumlahnya 1 orang. Maka kalau digabungkan menjadi maktabul mudarrisi. Nah, mejanya guru itu. Ya, di sini jadi di dalam penggabungan 2 kata atau sistem idhofah, mudhof, ya, pergantian istilah mudhof di depannya mudhof ilaih. Juga perubahan cara baca, kitabu Muhammadin. Bukan lagi kitabun Muhammadun, tapi kitabu Muhammadin. Yang ketiga konsekuensinya adalah perubahan makna. Menjadi milik di sini. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Maktabul mudarrisi menjadi mejanya guru. Ya, dan menjadi ma'rifat, menjadi tertentu ya. Jadi dia bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi subjek. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan ya. Qalamun hamidun. Nah, bagaimana ini supaya menjadi satu pola kata yang baru, menyatakan milik, idhofah. Qalamun hamidun. Ini masih berdiri sendiri kalau ini. Sebuah pulpen hamidun, hamid. Ya, bagaimana menyatakan pulpennya hamid. Baitun abbasun. Rumah dan Abbas ya.
Nah, bagaimana dalam bahasa Arab mengungkapkan rumahnya Abbas? Oke, ini di pelatihan kedua ya. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan menuliskan huruf terakhir dari setiap kata ya. Nah, ini latihan menulis, ini sudah tidak ada harokat lagi. Nah, teman-teman jangan sampai lupa untuk di samping menulis juga memberi harokat setiap huruf terakhirnya. Apakah di sini U, A, atau I? Apakah di sini U, A, I? Ini akan mengetes pertama adalah kemampuan Anda untuk membaca bahasa Arab gundulnya, tulisan gundulnya, tidak ada harokatnya. Yang kedua, memberi harokatnya. Yang ketiga juga tata bahasanya. Apakah ini jenis yang pertama kita pelajari di ad-darsus tsalis tentang mubtada dan khobar, subjek predikat yang dibaca U dan Un, ataukah ini jar majrur yang bermakna tempat, ya, yang bermakna fil madrasati alal maktabi, ataukah ini bermakna idofah yang menyatakan ini. Nah, silakan ini dikerjakan ya. Iqra, ini apa latihannya seperti apa? Oke, untuk sementara latihannya sampai latihan yang latihan dulu aja ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Latihan 2 dan latihan 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruslah belajar, cintailah karena ini adalah bahasa Al-Quran, kitab suci kita, bahasa internasional untuk mempelajari berbagai referensi tentang keislaman. Syukran kasir, ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.